Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ajeng Stenisi dengan NIM 41200100123 dengan dosen Bu Willy Solidan STMP. Pertama itu arbitrase. Pengertian arbitrase. Arbitrase itu merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Jenis-jenis arbitrase. Yang pertama itu arbitrase voluntary atau arbitrase perorangan. Pada pasal 1 ayat 10, Konvensi New York 1998 dirumuskan dengan istilah arbitrators appointed for each case, yang bermakna arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Pada prinsipnya arbitrase itu tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang kedua itu arbitrase institusional. Badan arbitrase itu terdiri dari yang pertama itu arbitrase institusional yang bersifat nasional, yang kedua itu arbitrase institusional yang bersifat internasional, arbitrase institusional yang bersifat regional. Arbitrase cepat dan murah. Arbitrase itu lebih murah dan cepat disebabkan oleh berbagai faktor dan jangka waktu kerja arbitrase yang dibatasi oleh undang-undang seperti di Indonesia oleh pasal 48 UU nomor 30 tahun 1999. Yang pertama itu memberi waktu penyelesaian sidang 6 bulan untuk sampai pada putusan final dan mengikat. Yang kedua itu banding memberi 3 bulan dengan kesempatan perpanjangan sampai 3 bulan tambahan. Yang ketiga, sedangkan peradilan biasa bisa memakan waktu sampai puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih. Arbitrase dikenal sebagai suatu cara penyelesaian melalui fast track dan standard track. Arbitrase ini masih dianggap sebagai satu-satunya yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa transaksi internasional. Mengapa memilih arbitrase? Para pihak diharapkan mampu menyepakati seorang arbitrase tunggal. Para arbiter harus mampu memahami permasalahan teknis dalam bentuk sengketanya dan juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum dan tata cara agar dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang disepakati. Bila mana diputuskan oleh para pihak bahwa majelis terdiri dari 2 arbiter, maka sebaiknya atas kesadarannya menetapkan orang ketiga sebagai arbiter. Bila gagal, mereka dapat meminta bantuan seorang atau beberapa orang yang ahli mandiri untuk menetapkan putusan final yang mengikat. Setelah diputuskan siapa yang akan ditunjuk untuk bertindak sebagai arbiter, maka sebelumnya harus dipastikan apakah mereka menerima penunjukannya itu. Arbiter biasanya diberi oleh para pengusaha untuk menyelesaikan sengketa komersialnya. Di sini terdapat kelemahan-kelemahan yang bisa saja terjadi, yaitu antara lain yang pertama itu para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiter sendiri, dan untuk itu tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Yang kedua, proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, karena keputusan ini final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal, serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Cara penyelesaiannya itu yang pertama itu para pihak atau orang asing
ragu untuk mengajukan sengketanya di peradilan nasional pihak lawan sengketa. Yang kedua, apalagi kalau lawan sengketa itu merupakan lembaga atau perorangan warga negara tersebut. Pihak asing itu kurang memahami tata cara atau prosedur pengadilan negara tersebut dan merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang keempat, peradilan negara menggunakan bahasa nasional yang tidak dimengerti oleh pihak asing tersebut. Yang kelima, akan tetapi eksekusi putusan arbitrase internasional pada umumnya ini sedikit banyak agak terjamin dengan telah berlakunya United National Convention yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara termasuk negara industri dan negara-negara berkembang. Tentang arbiter ini sangat penting memilih arbiter yang tepat, kompeten, jujur, dan memiliki integritas bukan saja pribadinya, akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya di bidang hukum arbitrase. Tentang inti sengketa yang dihadapinya, hak dan kewajiban arbiter. Yang pertama itu dia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak. Yang kedua, harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi di mana ia terdaftar agar setiap fakta dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keraguan atas independensi dan ketidakpihakannya yang mungkin timbul di dalam ucapan maupun pikiran pihak yang bersengketa. Yang ketiga, memelihara konfidensialitas para pihak juga setelah diterbitkan keputusannya. Maka selama pemeriksaan, ia berhak memperoleh kerjasama yang jujur dan terbuka dari para pihak. Yang kedua, tentang etika, profesi, dan profesionalisme. Etika itu, yang pertama itu etika. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada dua macam etika yang harus kita pahami. Yang pertama itu etika deskriptif, kedua itu etika normatif. Secara umum juga ada etika itu ada dua, etika umum sama etika khusus. Kalau etika khusus juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu etika individual, dan kedua itu etika sosial. Sistem penilaian etika itu yang pertama itu sistem berpenilaian ketika etika sebagai suatu ilmu. Yang kedua itu perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging. Yang ketiga, Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan dinilai pada 3 tahap. Yang pertama itu etika pertama, masih sebelum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati dan niat. Yang kedua, tingkat kedua itu setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu profesi. Yang ketiga itu tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik atau buruk. Profesi. Istilah profesi ini telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga menunjukkan disebut profesi. Profesi itu merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya itu pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup psikologi manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyangka profesi tersebut. Profesional itu seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam. Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan berteknik sipilan yang dalam melaksanakannya dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu terdiri dari dua. Pertama itu terhadap pelaksanaan pekerja itu dan terhadap hasilnya. Kedua itu terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa aja apa yang menjadi haknya. Dan tiga, otonomi daerah. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesi.
kode etika profesi itu ada 6. Yang pertama itu untuk menjunjung 3 martabat profesi, yang kedua itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang ketiga itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, keempat itu untuk meningkatkan mutu profesi, kelima itu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, yang keenam itu meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Fungsi kode etika itu ada 3. Pertama itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi. Yang kedua itu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Yang ketiga itu mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam anggota profesi. Yang ketiga, manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi ini dapat beragam dalam bentuk dan isinya. Walaupun klaim dan perubahan pekerjaan sarananya adalah sama, yaitu meminta kompensasi atas biaya dan waktu. Namun sesungguhnya kedua hal itu berbeda. Cara pengajuan klaim dimulai dengan penyampaian fakta mengenai suatu pekerjaan yang dinyatakan diantaranya mengenai lokasi pekerjaan dan analisis biaya. Kemudian klaim dilengkapi dengan keterangan yang mendukung klaim tersebut yang disusun berurutan berdasarkan surat antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Menurut Robert Gilbert, dalam bukunya itu, format klaim itu memuat hal-hal berikut. Yang pertama itu keterangan mengenai ketentuan dan syarat. Yang kedua itu akibat dari keadaan rangsangan klaim biasanya disajikan dengan sebagai cerita. Yang ketiga itu keterangan mengenai fakta peristiwa yang telah terjadi biasanya disajikan sebagai kronologis dan merupakan surat menyurat cerita perubahan dalam penangguhan klaim. Untuk klaim itu ada 3. Yang pertama itu keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak. Yang kedua itu keterangan mengenai fakta kejadian. Yang ketiga itu akibat suatu rangsangan yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. Proses pengajuan klaim itu ada 4. Pertama itu pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadi suatu perubahan pekerjaan. Yang kedua itu apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Yang ketiga, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan, maka perubahan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Yang keempat, pengguna jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan harga dana dan kontrak. Analisis klaim. Analisis klaim ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu analisis secara faktual, analisis secara hukum, dan analisis secara biaya. Dan ada metode yang dapat digunakan untuk menghitung biaya klaim. Pertama itu metode biaya total, yang itu metode biaya kenaikan biaya. Change order ini sering dikabarkan dengan pengertian variation order karena arti perubahan atas case sangat luas, tidak sekedar perubahan yang sedikit dalam pendataannya. Change dapat menimbulkan masalah bila tidak secara khusus diantisipasi. Jadi jenis perubahan itu yang pertama itu ada formal change, yang kedua itu informal change. Penyebab timbulnya perubahan itu yang pertama itu informasi misalnya cacat atau tidak lengkap, kedua itu perubahan permintaan, yang ketiga itu perubahan lapangan, yang keempat itu bahasa dan interpretasi yang ambigu. Proses pengajuan perubahan itu ada 5. Yang pertama itu identifikasi, evaluasi, persetujuan, penyesuaian, dan pembayaran. Contoh klaim itu ada 2. Yang pertama itu klaim perpanjang waktu, sama klaim tambahan biaya. Kalau klaim perpanjang waktu itu kayak itu waktu demobilisasi mesin goreng lama, waktu mobilisasi mesin goreng baru, tambahan waktu untuk pekerjaan lain akibat tertundanya pekerjaan terowongan. Yang klaim tambahan biaya itu ada 4. Biaya mobilisasi mesin bor yang baru, tambahan biaya untuk pengeboran batuan yang lebih keras. Yang ketiga itu biaya tambahan untuk ahli mesin bor yang baru. Yang keempat itu karena menunggu mesin bor yang baru. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.